Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 ini ya, untuk mata kuliah imunologi, nanti kita akan belajar mengenai respon imun pada transplantasi, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, tadi teman-teman sudah menyimak begitu mengenai materi yang sudah disampaikan oleh tim penyaji ya, sama-sama mengenai respon imun pada transplantasi. Di sini saya akan mereview apa-apa saja yang teman-teman perlu ketahui dan perlu pahami mengenai materi transplantasi ini, gitu ya, respon imunnya bagaimana. Oke, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu transplantasi, gitu ya. Jadi definisi dari transplantasi adalah usaha untuk menggantikan sel atau jaringan yang rusak dengan yang baru, gitu ya. Di sini nanti definisinya bisa sel, bisa jaringan, ataupun bisa organ, gitu ya. Karena nanti untuk transplantasi ini bisa dalam bentuk jaringan dan juga organ. Terus tujuannya untuk apa transplantasi ini? Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi dari sel jaringan ataupun organ yang rusak sehingga individu tersebut dapat melaksanakan aktivitasnya ataupun organ yang tadinya rusak tersebut gitu ya, dengan digantikan oleh organ yang baru atau organ yang ditransplantasikan itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik begitu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa jenis organ atau jaringan gitu ya yang umum ditransplantasikan. Yang pertama ada ginjal gitu ya, ada jantung, ada sekat gitu ya, sekat dari jantung, ada hati, ada ini sumsum tulang, kornea mata, kulit, dan juga ada jaringan ikat, serta ada paru-paru, ada pankreas, ada intestin, dan juga ada bone marrow. Oke, terus yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana sih respon imun gitu ya. Respon imun orang yang dia menerima atau dia resipien organ atau jaringan tertentu gitu. Lah kita tahu ya bahwa manusia gitu ya, umumnya atau pada mamalia itu kita punya sistem imun tersendiri begitu ya, di mana kita akan menolak ataupun akan menghancurkan segala antigen gitu ya, antigen yang non self gitu ya, yang bukan punya kita itu ketika dia masuk ataupun ada di dalam tubuh kita gitu ya. Sama halnya sepele gitu ya, ketika misal teman-teman luka gitu ada patogen masuk, otomatis munus di pembuluh darah akan transmigrasi begitu ya ke jaringan, akan membentuk makrofag dan akan memakan patogen tersebut kayak gitu. Jadi sehingga terjadi misal pembengkakan begitu ya, terus keluar nanah dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk upaya dari sistem imun kita untuk melindungi diri dari patogen. Lah, sama halnya ketika ada transplantasi gitu ya, berarti kan otomatis pada proses transplantasi itu kan memasukkan sel, memasukkan jaringan, ataupun memasukkan organ ke tubuh pasien gitu ya. Secara logika kan juga sama, akan menyebabkan penolakan gitu ya. Hanya saja nanti dalam proses transplantasi ini akan ada beberapa hal yang akan diminimalisir sehingga reaksi penolakan tersebut minim terjadi begitu ya. Nah, kalau kita karena fokusnya pada respon imunnya, gitu bagaimana sih respon imunnya, nanti kita belajarnya di sana begitu. Oke, kenapa sih gitu ya, kenapa kok tadi ada terjadi penolakan kayak gitu? Karena kita tahu bahwa genetis setiap satu orang dengan orang yang lain itu kan berbeda. Jadi saya misalnya dengan adik saya, walaupun sama-sama ayah dan ibunya sama, itu kan genetiknya juga berbeda gitu ya. Jadi ketika misalkan ada transplantasi jaringan atau organ, akan ada kemungkinan untuk reaksi penolakan kayak gitu. Karena adanya perbedaan genetik dari jaringan atau organ yang ditransplantasikan. Nah, dengan adanya perbedaan genetik ini akan menimbulkan respon imun, gitu ya, akan menimbulkan respon imun. Ya, terus di sini ada beberapa jenis transplantasi, gitu ya. Untuk ada 4 jenis, ini didasarkan gitu ya, atau berdasarkan dari sumber selnya, jaringan ataupun organ. Sorry, ini salah ketik, organ yang ditransplantasikan. Ini juga salah ketik ya, transplantasikan. Nah, ada 4 macam. Yang pertama adalah autograft, yang kedua ada isograf, gitu ya. Yang keempat ada allograft, yang terakhir ada xenograf.
Oke, terus di sini ya, ini beberapa nanti sudah saya jelaskan di bawah begitu ya untuk terjemahannya. Di sini untuk yang autograf itu berarti untuk diri sendiri. Jadi organ atau jaringannya itu kita biasanya jaringan ya. Kalau untuk diri sendiri itu jaringannya misal si X gitu ya, si X mau transplantasi rambut seperti itu, ataupun si X mau transplantasi kulit gitu ya, misal terkena kebakaran terus misal bagian tangan gitu ya atau bagian muka terkena tapi untuk bagian organ bagian kulit yang lain itu baik-baik saja itu bisa transplantasikan misal dari paha ke muka dan lain-lain gitu ya itu namanya adalah autograf jadi di sendiri apa namanya eh, satu apa sih jenenge satu tubuh tapi organnya mengambil di satu tubuh itu gitu ya jadi masih dalam apa namanya jaringannya sendiri jadi ini sangat kecil terjadinya penolakan ya untuk autograf. Ya, ini ya sudah saya tuliskan. Jadi transplantasi jaringan dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain pada orang yang sama. Nah, ini karena bagiannya sama, dia tidak akan dianggap asing oleh sistem imun seperti itu. Jadi dia tidak akan menyebabkan masalah dalam sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya. Kayak gitu. Gitu ya karena sudah dikenali gitu ya, sudah dikenali sebagai self. Oke, terus yang kedua ada alograf gitu ya. Untuk yang alograf ini berarti adalah pencangkokan dari organisme satu ke organisme lain yang berasal dari spesies yang sama walaupun memiliki genetik yang berbeda. Jadi alograf ini bisa dari si X tadi gitu ya mendapatkan donor organ atau donor jaringan dari si Y atau si Z seperti itu. Nah, Nah, nanti molekul-molekul MHC ini karena kita beda, karena tadi tuh X dan Y itu beda genetik gitu ya. Nanti molekul-molekul penerima gitu ya, sorry, molekul-molekul MHC dari resipien itu akan menerima dan mengenali bagian cangkokan atau bagian transplant itu sebagai benda asing. Kayak gitulah. Otomatis sistem imun tubuh itu akan menolak gitu ya. Jadi ini contohnya yang alograf gitu ya. Jadi beda beda orang gitu ya, si X dengan si Y yang tidak ada hubungan. Kayak gitulah di sini, tapi tetap sama spesies itu sama-sama manusia seperti itu. Lah ini bisa yang ya umumnya didonorkan gitu atau ditransplantasikan adalah ginjal gitu ya, terus jantung, hati dan juga paru-paru seperti itu. Nah, ini kalau yang ketiga adalah isograf ya. Jadi isograf ini transplantasi jaringan ataupun organ dari donor yang identik. Identik di sini berarti adalah kembar identik ya. Ingat kembar identik berarti yang dari satu telur dan satu sperma gitu ya. Jadi itu karena walaupun kembar identik itu karena sama ya genetiknya sama jadi dia bisa apa namanya minim banget ketika ada penolakan jadi ini adalah isograf terus yang terakhir adalah xenograf gitu ya xenograf ini ketika terjadi transplantasi dari donor gitu dari donor yang berbeda dari dua spesies yang berbeda misal manusia dengan monkey misal atau manusia dengan primata yang lain seperti itu ya. Ini contohnya di like monkey to man gitu. Jadi pada monkey ke manusia. Nah, di sini untuk yang xenografi ini apa namanya? Otomatis akan menimbulkan masalah yang lumayan besar gitu ya, berbeda dengan beberapa tipe yang lainnya karena variasi genetiknya terlalu besar gitu ya. Kalau tadi misal di individu X dan Y itu memang sama memang berbeda genetiknya, tapi perbedaan genetiknya tidak terlalu besar karena masih dalam satu spesies. Tapi kalau dia itu apa namanya berbeda spesies itu otomatis variasi genetiknya akan terlalu besar sehingga sudah pasti gitu ya akan menimbulkan penolakan yang cepat gitu ya ke jaringan atau organ yang ditransplantasikan. Nah, ini penolakan jaringan ini biasanya berasal dari respon sel yang dibantu oleh IgM begitu. Nah, ini dulu saya pernah baca ini pernah dicoba begitu ya, tetapi menimbulkan masalah lain gitu ya, masalah lain dalam arti terjadi infeksi kalau tidak salah dulu itu ada infeksi virus dari hewan yang didonorkan itu gitu ya organ hewan yang didonorkan itu ke manusia karena adanya
penyakit baru. Jadi kalau kemarin yang saya baca itu ada infeksi virus, itu infeksi virus hewan ke manusia, gitu ya. Selain itu juga ketidaktepatannya atau tidak sesuainya ukuran organ antara hewan dengan manusia, dan juga ada perdebatan etis, gitu ya. Jadi kan kok ya tidak perlu dan tidak etis ketika organ dari hewan itu ditransplantasikan ke manusia. Oke, terus sekarang kita akan beralih kepada apa sih yang menyebabkan ataupun apa sih yang berperan dalam proses reaksi penolakan tersebut gitu ya ketika ada transplantasi. Nah, di sini kita tahu bahwa ada MHC gitu ya, Major Histocompatibility Complex, di mana MHC ini yang akan berperan gitu ya, akan berperan. Oke, yang pertama adalah mengenai keberhasilan transplantasi gitu ya. Keberhasilan transplantasi ini terletak pada kendali sistem imun gitu ya. Bagaimana sistem imun ini akan bisa mengizinkan gitu ya, mengizinkan proses adaptasi ataupun dia akan mencegah dengan cara dengan proses penolakan seperti itu. Nah, di sini kita punya MHC, yang MHC ini dipunyai atau dikode oleh kromosom gitu, berada di kromosom ke-6 yang di lengan pendek ya. Nah, di sini ini ada region atau daerah gitu ya. Atau daerah adanya gen pengkode MHC ini. Seperti itulah gen ini nanti yang akan berperan dalam pengenalan antigen asing. Gen MHC itu biasanya kita sebutnya pada hewan gitu ya, umumnya pada hewan gitu. Di manusia juga bisa disebut MHC gitu, tapi kalau di kita itu menyebutnya adalah HLA atau Human Leukocyte Antigen. Seperti itu. Nah, kalau pada nanti gen-gen MHC manusia ini akan mencerminkan molekul-molekul permukaan sel atau yang disebut dengan alloantigen. Nah, ini yang kita sebut dengan nanti HLA itu, gitu ya, MHC. Nah, nanti di MHC ini kita ada 3 kelas, gitu ya, ada kelas 1, kelas 2, dan ada kelas 3 di sini, maaf. Ya, di sini ya. Nah, kelas 1 ya ada HLA-A, HLA-B, dan HLA-C seperti, dan ada kelas yang kedua ya, ada yang HLA-DP, HLA-DQ, dan ada HLA-DL, dan juga ada yang kelas ketiga HLA-C Aven, dan juga TNF. Gitu ya, ini sama-sama dari lengan kromosom ke-6 yang pendek. Oke, terus selanjutnya karena molekul-molekul permukaan sel itu bersifat polimorfik begitu ya, dan dia akan memungkinkan sistem imun untuk mengenali antigennya sendiri dan juga antigen asing. Oke, terus selanjutnya adalah untuk yang pertama, HLA kelas 1 ya, tadi sudah saya sampaikan adalah HLA-A, HLA-B, sorry sel ketik, dan juga HLA-C. Nah, ini bisa ditemukan pada semua permukaan sel, gitu ya. HLA kelas 1 ini dia akan mengikat antigen, gitu ya, mengikat antigen protein asing, termasuk jaringan yang akan ditransplantasikan dan akan dikenali oleh sel T antigen spesifik. Nah, nanti gitu ya, si molekul MHC atau HLA kelas 1 ini dikenal oleh CD8+ atau sel T sitotoksik. Oke, terus selanjutnya untuk yang HLA kelas 2 gitu ya, yang HLA kelas 2 itu ada HLA-DR, HLA-DP, dan juga HLA-DQ gitu ya. Nah, ini gambarnya adalah bagaimana sih struktur molekulnya gitu ya, molekulnya. Di sini teman-teman tahu untuk yang HLA tipe 1 atau HLA kelas 1 itu pada ikatan S ini yang bawah itu dia atau beta 2 itu tidak berkaitan dengan alfa 1 gitu ya, tapi alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 itu saling berkaitan gitu ya, dan dia melewati transmembran gitu ya, melewati transmembran untuk ekornya. Nah, kalau yang untuk HLA kelas 2 begitu, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada 2 macam ya, ada yang alfa dan juga ada yang beta, dan masing-masing juga melewati transmembrannya begitu. Oke, untuk HLA-2 ini kalau yang tadi HLA kelas 1 kan ditemukan pada semua permukaan sel gitu ya. Tapi kalau HLA kelas 2 itu hanya ditemukan pada sel-sel yang mengenali antigen gitu ya. Contohnya pada limfosit B, pada makrofag, pada sel-sel dendritik, ataupun
ada sel-sel dendritik dari organ limfoid, gitu ya. Nah, di sini molekul HLA kelas 2 ini yang dipercaya memiliki peranan paling dominan, gitu, paling besar dalam mengawali respon imun terhadap antigen pencakokan asing. Nah, saat melawan antigen, gitu ya, saat melawan antigen asing ini HLA kelas 2, gitu ya, dia akan mengaktifasi sel T atau CD4+, selanjutnya mengalami perkembangan klonal melalui produksi sitokin. Oke, terus selanjutnya reaksi penolakan atau rejection, gitu ya, karena tadi secara normal, gitu, sistem imun normal ketika dia ada jaringan baru yang dari luar, begitu ya, otomatis sistem imunnya akan mengenali. Nah, di sini respon imun yang timbul, gitu ya, respon imun yang timbul dalam proses transplantasi ini akan menyebabkan reaksi penolakan atau disebut dengan rejection, di mana proses penolakan itu, gitu ya, nanti sistem imun penerima itu akan menyerang jaringan atau organ yang dicangkok, gitu, atau yang ditransplantasikan. Oke, terus sistem imun ini dia nanti akan mengenali aloantigen, gitu ya, yang biasanya pada alograf kita sebut dengan aloreaktif. Tapi kalau pada senoantigen kita sebut dengan senoreaktif, gitu ya. Jadi kalau yang alograf tadi, gitu ya, saya sampaikan bahwa minim, gitu ya, memang minim reaksi penolakan, tapi bisa saja terjadi reaksi penolakan. Nah, nanti aloantigen pada alograf ini kita sebut dengan aloreaktif. Kalau yang pada senoantigen itu kita sebut dengan senoreaktif. Oke, terus selanjutnya nanti si aloreaksi dengan dengan senoreaksi ini akan bereaksi terhadap molekul MHC pada jaringan transplant, gitu ya. Jadi aloreaksi dan senoreaksi dari resipien, gitu ya, penerima itu nanti akan bereaksi terhadap molekul MHC yang ada pada jaringan transplant atau jaringan yang ditransplantasikan. Nah, ini nanti molekul MHC-nya yang akan bertanggung jawab. Nah, aloreaksi atau senoreaksi itu yang akan berperan adalah berarti dari tubuh dari si resipiennya itu adalah antibodi dan juga sel limfosit T, begitu ya. Nah, nanti pengenalan molekul MHC ini bisa bersifat langsung atau direct dan juga ada yang bersifat tidak langsung atau indirect. Oke, ini untuk reaksinya. Tadi untuk yang bersifat langsung ya, atau pengenalan langsung, atau kita sebut dengan direct alloantigen recognition. Jadi pengenalannya, gitu ya, ini adalah APC-nya, gitu ya. Ini sel T-nya. Nah, teman-teman lihat bahwa pada pengenalan langsung molekul MHC ini terjadi apabila limfosit T pada resipien itu dapat mengenali molekul MHC yang belum diproses oleh APC, gitu ya. Ini kan APC, salah satu APC itu kan adalah sel dendritik ya. Ini sel dendritik. Nah, di sini APC-nya, MHC-nya ini belum diproses ataupun belum terjemahkan oleh si sel dendritik, tetapi si sel T-nya atau si limfosit T-nya ini sudah bisa mengenali. Jadi limfosit T dari resipien atau pasien penerima itu sudah bisa mengenali, sehingga disebut dengan pengenalan langsung atau direct alloantigen recognition. Untuk yang kedua, gitu ya, itu adalah pengenalan tidak langsung atau kita sebut dengan indirect alloantigen recognition. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah sel T-nya ya, si penerima atau resipien, ini adalah APC ya, contohnya adalah sel dendritik kayak gitu aja yang mudah di teman-teman ingat. Nah, di sini adalah allogeneic MHC. Jadi di sini allogeneic MHC ini adalah yang dihasilkan nanti dari MHC-nya dihasilkan oleh si jaringan atau organ yang ditransplantasikan. Kayak gitu ya. Nah, di sini prosesnya adalah si MHC ini akan dikenali oleh reseptor-reseptor dari si APC-nya, gitu ya. Setelah dikenali, dia nanti akan diproses agar bisa dikenali ataupun mudah dikenali oleh sel T-nya, gitu ya. Jadi molekul MHC dari donor, gitu ya, dia akan diproses terlebih dahulu oleh sel APC, kemudian setelah diproses untuk mudah dikenali, langsung bisa dikenali ataupun bisa pas gitu loh, reseptor dengan si antigennya itu nanti bisa pas, gitu, sehingga bisa dikenali oleh sel T. Nah, ketika sudah bisa dikenali oleh sel T, dia akan mengaktifasi sel T untuk membunuh sel target, gitu ya. Jadi tahu ya, membunuh sel target ya otomatis ya
organ atau jaringan yang tadi didonorkan tersebut ya. Kalau dalam konteks transplantasi ya otomatis ya akan merugikan gitu ya, karena jaringan atau organ yang ditransplantasikan akan dibunuh oleh sel imun kita seperti itu, sehingga apa namanya ini bisa terjadi apa namanya rejection gitu ya. Nanti akan kita bahas di bawah jenis-jenis reaksi penolakan. Oke, terus selanjutnya adalah tingkatan reaksi penolakan itu bisa sampaikan. Jadi ketika tadi ada rejection atau penolakan itu ada beberapa tingkatan ya, yang paling cepat gitu ya, yang paling cepat terjadi gitu ya sesuai dengan waktunya itu adalah penolakan hiperakut. Jadi hiperakut, jadi akut ini sudah parah ya, apalagi hiperakut, jadi sangat 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 akut seperti itu. Nah, kalau pada penolakan hiperakut, teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Di sini umumnya adalah terbentuk bekuan darah gitu ya pada pembuluh darah jaringan transplant. Jadi jaringan yang ditransplantasikan gitu ya atau organ yang didonorkan itu nanti di pembuluh darahnya akan terjadi pembekuan darah kayak di gambar sebelah kanan gitu ya yang saya tunjuk. Nah, ini berlangsung dengan cepat gitu ya dalam apa namanya hitungan menit sampai jam gitu ya biasanya setelah dilakukan transplantasi seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pengenalan aloantigen gitu ya. Pengenalan aloantigen di sini pada jaringan endotelial oleh antibodi resipien. Dan adanya gini ya, jadi aloantigen ini gitu ya dikenali oleh jaringan dari oleh antibodi dari endotel kayak gitu. Nah, jaringan itu dia mengalami penolakan, ketika jaringan itu mengalami penolakan seperti ini gitu ya. Jadi gini, ini kan apa namanya aloantigen ya. Di sini nanti si antibodi dari tubuh penerima itu bisa mengenali, oh ini bukan apa namanya bukan bagian dari tubuhku, bukan bagian dari jaringanku gitu loh. Jadi dia akan ditolak gitu ya, akan ditolak sehingga sistem imunnya akan bekerja gitu ya. Sistem imunnya bekerja sehingga dia akan terjadi bleeding gitu ya, bleeding atau pendarahan. Nah, pendarahan kalau dalam kondisi normal kan otomatis pendarahan terlalu banyak kan dia akan cepat juga mengalami pembekuan ya, mengalami pembekuan ya. Nah, jadi kalau mengalami pembekuan ya otomatis pembuluh darahnya sebagian di sini akan mengalami pembekuan di sini seperti itu atau mengalami trombosis. Nah, selain apa namanya kenapa bisa terjadi pembekuan Bu atau kenapa bisa terjadi pendarahan? Oh, jadi ingat lagi proses inflamasi. Jadi ketika ada zat asing yang masuk, otomatis kan pembuluh darah kita kan banyak terdapat apa namanya sel-sel imun ya, dia akan keluar kan, dia akan mengidentifikasi dan juga akan memakan patogen tadi, kayak gitu ya, memakan patogen asing tadi sehingga nanti dia akan berinflamasi gitu ya, untuk inflamasi kan otomatis merah, darahnya juga banyak keluar. Kalau di sini karena dia pembuluh darah, otomatis darahnya juga akan keluar dan juga di sini akan terjadi pembekuan ataupun trombosis. Seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah reaksi penolakan akut gitu ya. Penolakan akut ini dia lebih lama gitu jedanya bisa terjadi minggu-minggu awal gitu pada proses transplantasi. Nah, di sini sebabnya apa? Sebabnya itu adalah pengenalan aloantigen gitu ya. Pengenalan aloantigen oleh sel limfosit T gitu ya dari resipien itu menyebabkan sel ini akan teraktivasi dan juga menghasilkan sitokin. Nah, kalau sitokin dikeluarkan atau diriliskan kan otomatis terjadi inflamasi gitu ya. Nah, jadi ketika sitokin dikeluarkan, otomatis inflamasi itu akan terjadi. Kenapa terjadi? Karena sitokin dikeluarkan itu kan dia akan menarik sel-sel fagositik di pembuluh darah agar dia ke jaringan transplant untuk memakan gitu ya, memakan ataupun akan memakan atau merusak karena dia dikenal sebagai jaringan asing atau organ asing kayak gitulah. Otomatis ketika sel-sel fagositik ke sana ya otomatis terjadi peradangan gitu ya dan terjadi kerusakan organ gitu. Terus yang ketiga adalah penolakan kronis gitu ya. Penolakan kronis ini umumnya adalah terjadinya pembentukan otot polos gitu ya di gambar sebelah kanan. Yang tadinya sekian gitu ya, tapi karena terjadinya pembentukan otot polos di pembuluh darah jaringan transplant
Nah, sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kita bisa bayangkan ya, kalau penyempitan pembuluh darah berarti otomatis transport dari darah kan juga akan terhambat seperti itu. Nah, pembentukan otot polos baru ini distimulasi oleh TNF gitu ya, tumor necrosis factor, dan juga IFN atau interferon yang diproduksi oleh sel limfosit T kayak gitu. Nah, kalau untuk jangka waktunya muncul penolakan kronis ini cukup lama gitu ya, biasanya bisa dalam kurun waktu bulanan seperti itu. Oke, cukup dari saya untuk reviewnya. Silakan teman-teman bisa dilanjutkan diskusi via Elita. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.